Hai teman-teman dan pejuang sehat. Hari ini ada acara sangat istimewa bagi saya. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak yang pernah kena diabetes cukup parah dan dalam jangka waktu kurang lebih setengah tahun beliau sudah dapat atasi. Ya, nanti gimana ceritanya? Mungkin saya langsung bertanya kepada beliau. Pertama-tama Iya, terima kasih banyak iya, atas kedatangannya iya, Bapak sama-sama. untuk memberikan kesaksian mengenai diabetesnya segala macam. Iya. Mungkin kita mulai dengan Bapak memperkenalkan Iya. dirinya. Iya, nama saya Adim, usia di 51 tahun, saya dari Karawang. Sip, cukup. Oke, kita langsung aja ya. Saya telah persiapkan beberapa pertanyaan. Entar yang pertama, ya kita akan bicara masalah diabetesnya sedikit belakangan. Yang saya mau tanya adalah, Iya. 2-3 tahun sebelum ketahuan, Iya. sudah ada yang rasa Ah, agak aneh, agak nggak benar, ada gimana? Masih ingat nggak? Sekitar 1 tahun atau 2 tahun ke belakang sebelum ketahuan DM, itu saya nggak ada merasa sakit apa-apa karena saya merasa sangat sehat sekali karena saya nggak merokok. Jadi itu acuan saya itu jadi kayak orang sehat gitu. Jadi nggak ada rasa apa-apa sebelum ketahuan DM gitu. Tapi sekarang dengan Bapak sudah paham tentang diabetes, gejala atau apa. Kalau Bapak lihat ke belakang, 1-2 tahun sebelum kejadian, suka sering capek, malam tidurnya nggak beres, suka kencing sekali semalam. Hal-hal seperti itu mengalami. Ya, itu saya gini Coach. Yang bikin saya agak nggak nyaman setelah beberapa tahun 1 tahun ke belakang itu saya awal-awalnya mudah kencing, suka mau kencing dalam kadang-kadang awal-awal cuman 3 jam sekali, 2 jam sekali, terus semakin ke sini saya 1 jam sekali, bahkan karena sering kencing terus ya saya sengaja tidur pun sampai saya bikin malam-malam, jadi larut malam sekitar jam 1 gitu ya. Biar saya bisa tidur nyenyak dan nggak terganggu sama kencing gitu. Nggak taunya malah jadi begitulah, kok tambah parah gitu. Saya semakin kencing tiap jam, kadang-kadang baru aja mau tidur udah pengen kencing lagi gitu. Saya itu belum ketahuan kalau itu diabetes ya. Nah, nggak punya teman atau orang di keluarga yang bilang ini barangkali Ya. diabetes, sebaiknya kamu periksa atau apa, ada nggak? Nah, di keluarga saya itu dari setahu saya ya, Coach, itu nggak tahu yang namanya diabetes tuh nggak tahu. Oke. Pokoknya dari keluarga besar saya, dari keluarga istri saya itu nggak tahu yang namanya diabetes. Pokoknya nggak ngerti lah soal diabetes itu. Oke. Bapak pernah ceritain sama saya bahwa pertama kali ketahuan secara resmi diabetesnya itu awal Agustus tahun kemarin. Ya. Nah, yang saya pengen tanya adalah, Anda kan pergi ke rumah sakit untuk periksa. Ya. Apa gerangan sebabnya sampai Bapak bilang saya mau ke rumah sakit, saya mau periksa, ada yang kayaknya nggak beres? Ya itu kan sebenarnya saya ini kok merasa tadi itu ya karena saya merasa saya gemuk gitu kan, saya nggak mau tuh ke rumah sakit, cuman istri. Jadi ngelihat saya itu kelihatannya saya ini kayak orang lelah gitu. Dia bilang, "Pak, kok mukanya kayak begitu ya, kayak orang lelah gitu. Coba Pak periksa ke rumah sakit," gitu kan dia. Terus kata saya, "Ya udah dicoba." Begitu dicoba, ya itu ketahuan gula darah tinggi. Oke. Gitu. Teman-teman biar tahu, si beliau ini bukan hanya tinggi, kalau saya bilang sih termasuk tinggi sekali. Bentar saya mau lihat seberapa tuh. Beliau pada saat pertama kali periksa gula darah dapat hasilnya 476 ya. So itu termasuk tinggi sekali. Yang saya sekarang mau tanya sama beliau adalah, pada saat Anda dapat hasil seperti itu, yang kasih tahu artinya segala macam itu langsung seorang dokter atau masih suster atau bagaimana? Ya, itu kan saya berobat di
apa namanya, di sebuah rumah sakit di Karawang, rumah sakit besar. Nah itu jadi saya langsung ke dokter, bagian dalam ya, dokter bedah apa dokter dalam lah gitu ya. Nah itu saya langsung ke dokter. Nah setelah itu dokter ngasih tahu, "Waduh Pak, Bapak kena diabetes," katanya. Nah saya kan belum tahu ya kalau apa itu diabetes. Terus, "Gimana itunya?" Gini ya katanya gitu kan. Saya kan mau bilang iya, malu gitu kan, banyak di situ suster-suster gitu kan. "Wah ininya nggak bangun ya?" katanya. Terus saya bilang, "Iya enggak, ya istri saya ada," saya malah nangis di situ ya. Itu dokter Coach yang bukan Mas. Oke, masalah itu, apa namanya, nggak perlu kita bahas di sini, walaupun cukup menarik, saya nanti akan sekali lagi kembali ke sana. Tapi yang saya mau tanya adalah, si dokter pada pertamanya bilang, "Bapak sekarang harus ngapain?" Nah itu, waktu itu kan ketahuan diabetes atau gula darah tinggi ya. Cuman dokter itu menyarankan Bapak periksa lagi, nanti tanggal sekian ke sini lagi gitu misalkan. Waktu itu, bahkan, dokter panggil, suster apa ya gitu, "Bu coba samperin aja itu ke rumahnya biar ditanganin langsung," gitu. Nah memang istri saya sih, dipinta nomor teleponnya gitu kan, terus istri saya, dihubungin gitu. Nah saya setelah di rumah dihubungin terus sama suster itu, "Apa mau suster datang ke rumah untuk perawatan Bu?" katanya, "biar Bapak sehat lagi apa gimana?" Nah saya Coach ya, saya yang bilang jangan dulu, soalnya ini, kok bilangnya dokter ini nggak bisa disembuhkan gitu, bilangnya dokter ini nggak bisa disembuhkan Pak katanya. Nah justru nggak bisa disembuhkan ini saya jadi agak ragu kok ibu apa namanya, ibu bidan ya, susternya kok mau ke rumah gitu, mau merawat saya. Nah kata saya, kata istri saya, "Jangan dulu lah, nanti dulu." Tahu nggak kenapa dia mau ke rumah? Iya. Cari duit. Iya itu. Karena itu kan lucu. Mereka kan pasti pada pertamanya udah langsung bilang sembuh, sebenarnya sih nggak bisa. Iya. Ya ngapain datang ke rumah kalau sembuhnya nggak bisa? Iya. Oke, nah tapi saya mau tanya, disuruh minum obat nggak? Ya disuruh ya emang itu dibawain obat. Saya untuk satu, apa namanya, untuk periode ini misalkan nih bawa obat pulang minum, habis ini ke sini lagi sekitar 2 minggu gitu. Nah di situ udah ada jadwalnya, saya udah dibawa udah dikasihin apa namanya, brosur untuk nanti datang lagi gitu kan. Cuman itu tadi, si susternya mau datang ke rumah gitu, "Udah perbaikin aja di rumah, berobat di rumah aja sama ibu," katanya. Nah cuman istri saya sih belum mau juga, Terus istrinya bilang apa? Istri suruh ngapain? ya maksudnya gini, suster itu kan bilang, "Di sekitar rumah ibu juga ada 2 orang Bu, jadi sekalian saya nanti mampir ke ibu." Nah istri saya sih saya bilangin, "Nggak usah dulu Nung," kata saya, "nggak usah dulu soalnya, kita belum siap belum siap, baru aja dikasih tahu nggak akan bisa sembuh, terus malah ini ibu mau datang ke rumah dulu, habisin dulu obat inilah," kata saya. Nah saya 1 bulan itu ya memang minum obat waktu itu. Oke, maaf saya potong. Minum obat saja atau ada tindakan-tindakan lain juga yang Anda ambil langsung? Ah, eee Apa namanya, itu saya minum obat aja, nggak pernah saya tindakan apa atau olahraga atau gimana, nggak pernah. Karena ya saya taunya ya diabetes diobatin sama obat itu ya udah gitu. Oh, terus hasilnya dengan diobatin? Nah, saya saya akhirnya pindah rumah sakit. Ya. Dalam 1 minggu obat ini habis, saya pindah rumah sakit besar juga. Nah di situ, masih juga sama seperti itu, cuman mereka nggak datang ke rumah sih, hanya menyarankan seminggu ke depan kesini lagi aja, cek lagi gula darahnya atau, obatnya kalau habis nanti bisa tambah lagi, gitu Tapi aja. tetap jawaban mereka hanya satu, obat. Iya, semua obat Kak, semua obat. Oke. Iya, semua obat. Pokoknya habis ini kesini lagi, nanti kan otomatis ambil obat lagi tuh, Coach. Oke. Bapak langsung beli alat untuk tusuk nggak? Oh itu enggak, itu kan belum tahu, Coach. Belum tahu soal So, gitu. orang di rumah sakit malah nggak kasih tahu. Enggak pernah kasih tahu, Coach, enggak pernah kasih tahu. Itu aneh karena misalnya pada saat aku secara resmi didiagnosa,
Bukan hanya satu dokter, langsung 2 dokter yang saya lihat mereka langsung bilang, satu hal jelas, kamu harus beli alat untuk bisa memantau. Tapi ya nggak apa-apa lah. Iya. So obat Augustus, Satu. apakah sempat kelihatan bahwa dengan obat sebenarnya nggak terjadi Ya, gimana? saya kan pertama ketahuan diabetes itu DM itu gula darah tinggi saya itu di 476. Nah, saya minum obat itu hanya turun sekitar 300, Sampai 300. iya sampai 300 ke atas, nggak 300 ke bawah, terus saja begitu. Ya begitulah, terus saya kan cari-cari informasi, ini obat ini apa obatnya, herbalnya apa, begitu terus di internet lah begitu kan. Tapi pada saat itu masih sama sekali belum merubah pola makan, ambil olahraga, hal-hal seperti itu nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang tahu. Ya, pokoknya semua mungkin begitulah, kalau orang kena diabetes itu semua yang nggak tahu lah untuk cara Tapi penyembuhannya gimana. ya yang lain kita nggak mau tahu, kita mau tahu tentang Bapak aja. Iya. So satu saatnya Bapak ketemu grupnya saya, ya. Iya. Atau tadi Bapak bilang istri yang sebenarnya Ya, ketemu atau bagaimana ceritanya? Itu begini. Jadi ya itulah, istri saya kan coba cari informasi cari keterangan gitu kan, biasanya di internet tuh suka ada tuh gitu kan, konten-konten apa-apa gitu kan, pikir saya. Nah, istri saya suka tuh liatin YouTube gitu kan. Nah, udah itu ketemu tuh ada namanya YouTube Dominic Pani, ya di situ Ibu Yeti ya. Nah, di situ Ibu Yeti itu bilang baca. Nah, coba apa sih itu? Nah, dilihat terus sama dia. Sebenarnya yang aktif di di YouTube apa-apa istri saya. Saya sih nggak tahu sama sekali awal. So berarti Bapak kurang lebih di-manage sama istri. Kamu Ya. harus begini, kamu harus Ya. begitu. Bahkan olahraga juga saya ini termasuknya sekarang ini ya itu dapat info itu dari dia. Justru kalau makanan memang semua dari dia ya. Saya nggak ngerti di makanan apa yang boleh, apa yang nggak ngerti. Yang tahu dia, istri saya. Oke, teman-teman, satu hal yang mungkin kami tadi lupa ceritakan sama kalian, kan Pak Adim nggak tahu tanggal 1, 2, 3 Agustusnya tahun kemarin ketahuan gula darah 460 sekian, dan seperti beliau ceritakan tak lama kemudian mungkin seminggu atau apa dia disuruh periksa lebih lengkap. Dan saya mau kasih tahu sama kalian bahwa pada pemeriksaan itu ketahuan bahwa HbA1c beliau 9,8, so hampir 10 ya. Dan karena kebetulan beliau telah kirimin saya semua hasil-hasilnya, trigliseridanya sama HDL-nya juga tinggi sekali. Tapi sebentar, saya nggak yakin saya punya. Maaf, saya nggak ada catatan, tapi saya masih ingat bahwa rasionya trigliserida sebenarnya nggak tinggi banget, tetapi sekitar 120 sekian, dan HDL-nya itu loh rendah sekali, sehingga dia mendapatkan rasio antara trigliserida sama HDL sekitar 3. Dan rasio 3 itu mengatakan cukup resisten insulin ya. Itu saya mau lengkapi informasinya karena nanti pada saat kita lihat bagaimana keadaan beliau sekarang ini, kita akan lihat lagi resisten insulinnya bagaimana, HbA1c gimana. Tapi sabar, tunggu dulu ya. Saya sekarang mau bertanya lagi. Setelah lihat videonya, tak lama kemudian masuk ke dalam grupnya, dan pasti kan dia sudah tahu bahwa kebudayaan di grupnya disuruh baca, nonton. Ya. Nah, yang baca siapa? Bapak atau masih tetap istri? Yang baca itu istri ya. Yang baca itu istri. Kenapa Bapak nggak bisa baca? Saya bisa. Jadi saya kadang waktunya kadang saya kurang ini. Yang pasti saya memang dibantu disupport sama istri. Yang baca itu kan istri. Jadi setelah setelah itu saya cari artikelnya, saya cari Facebooknya, udah itu saya bergabung. Nah, saya pun ya lihat di komenan, lihat di pertanyaan mereka gitu kan. Nah,
Dari situ saya mulai apa namanya, Menerapkan. mulai menerapkan dan udah mulai kebaca ini sebenarnya apa namanya, keinginannya tuh begini gitu, keinginan yang namanya JK, yang namanya IF, begini mulai masuk tuh dalam pikiran. Nah, langsung saya terapkan. Oke, sekarang kita bicara satu demi satu. ZK-nya dulu baru kita ngomong IF-nya. Iya. ZK-nya kan artinya zero karbo, Iya. di mana kita sama sekali tidak makan karbohidrat. Iya. Apakah Bapak langsung dari pertamanya bisa cabut sama nasi dan hal-hal karbohidrat atau bagaimana? Saya langsung cabut. Oke, satu pertanyaan yang mungkin sangat menarik untuk teman-teman kita adalah, Bapak semua makanan di rumah saja atau Bapak gara-gara kerja juga sering harus makan di luar? Saya makanan di rumah saja. Nah, saya merasa ini adalah salah satu untung banget. Karena kan kita sekarang ini udah tahu bahwa istrinya Bapak itu orangnya cukup gimana, tegas, Ya. kayaknya kata yang bagus, sehingga ya kalau lu nggak makan apa yang dikasih sama bini ya mampus toh, kurang lebih seperti itulah kan. Iya. So berarti sesungguhnya peranan istrinya Bapak sangat-sangat besar di dalam penyembuhan diabetes segala macam. Teman-teman biar tahu, istrinya nggak muncul di video nih, tapi beliau duduk dekat di sini, maka saya bilang, Bu, bagus banget ya. So sekarang kita baru bicarakan masalah ZK-nya, tapi mungkin ZK-nya saya juga masih tanya sedikit lagi ya. Tiba-tiba Anda kan orang Indonesia biasanya makan nasi 2 kali sehari, makan mie segala macam. Gimana pada pertama-tamanya harus lepas dari semua makanan itu? Bapak rewel nggak? Enggak, justru gini, Gon. Saya harus, yang dalam pikiran saya harus bangkit. Karena masih banyak pekerjaan, masih belum beres lah ibarat pekerjaan, begitu saya harus semangat. Jadi apa kata istri, stop ini, saya harus makan ini, gitu saya turutin. Oke, saya tanya satu pertanyaan yang sedikit di luar topiknya. Istri sama anak mereka ikut mengurangi nasinya atau enggak? Nah, istri ikut. Istri ikut. Oke, bagus. Mungkin satu saatnya kita bisa mewawancarai beliau juga. Oke, so masalah ZK kayaknya nggak masalah karena mau tidak mau sama istri yang memang dikasih makanan seperti itu. Nah, sekarang kita mengarah ke masalah puasa, ya, puasa kesehatan yang orang-orang suka sebut IF. Iya. Apakah Bapak juga langsung ambil IF? Saya langsung ambil IF. Berapa jam? Saya ambil setiap hari rata-rata 16 jam, 14 jam. Karena sulit nggak? Enggak, soalnya saya lakukan itu setiap habis maghrib udah stop makan. Habis maghrib saya makan lagi nanti jam 10, jam 11. Apa yang disediakan, maka itu saya pernah ada postingan, jangan rewel jam segini makanan belum datang, itu ya saya tunggu. Waktu itu kan saya kadang-kadang masih kerja gitu kan ya. So Bapak adalah tipe yang sarapan ambil tetap, makan siang ambil, tapi sekitar maghriban stop. Oke. Hanya minum aja sampai pagi. Tuh, saya terus terbawa tidur, saya bangun itu saya kadang-kadang saya nggak langsung makan kalau baru mencapai 16 jam. Saya kadang bersepeda, kadang saya olahraga, tunggu, terus saya kadang-kadang yang memang olahraga di rumah. Saya kalau udah siap, ini udah 16 jam tuh misalkan, saya baru tuh udah saya lihat tuh ada makanan saya makan. Nah, sekarang saya tanya dan saya memohon sejujur-jujurnya. Taruhlah dalam bulan pertama Bapak ambil IF, dan awas ya, istri lagi lihat ya pertanyaan ini. Dalam 1 bulan pertama, kan 1 bulan punya 30 hari, apa Bapak benar-benar 30 hari atau ada yang seleweng nggak? Untuk IF? Ya. Untuk IF, ya mungkin ada lah ya. Ada. Tapi 28-27 hari memang IF. Ya. Mungkin 25 lah. Sebenarnya saya IF terus sebenarnya, tapi ya takut lupa gitu ya. Mungkin ya ada yang mencapai 16, ada yang enggak gitu. Nah, sekarang tak tanya lagi. Si istri pintar itu, dia kayaknya cukup ikutin apa yang saya suruh orang bla bla bla.
apakah dia pernah ajak Anda untuk berpuasa panjang nggak? Kalau untuk berpuasa panjang dia udah ceritakan. Cuman sayanya yang belum yang belum melakukan, karena saya merasa di puasa IF aja ini saya udah tiap hari, ini udah merasa cukup untuk saya. Cuman kalau memang hanya itu aja saya yang belum pernah lakukan. Sekarang kita tanya sesuatu yang bersifat pendapat, ya. Pak Adim, kira-kira menurut hemat Anda, apa yang membuat Anda menjadi diabetes? Ya, kalau menurut saya saya ini orangnya kan awalnya itu susah dikasih tahu ya tentang kesehatan sama siapa saja, sama istri, karena saya merasa ya itu tadi, saya merasa enak makan, badan gemuk gitu kan. Hanya saya ada sering kesalahan saya itu awalnya memang saya tidurnya terlalu larut malam. Terus saya sering jajan makanan kayak es krim gitu. Es krim itu saya kalau makan es krim itu bisa 5, bisa 4 gitu. Itu saya makan jam 8, jam 9 malam. Udah itu kan saya belum tidur. Nah, setelah jam 12 gitu saya kok lapar, saya makan tuh sekenyang-kenyangnya. Udah makan ngantuk tidur. Terus bangunnya siang. Sudah bangun saya lihat di dapur itu istri saya suka udah ada goreng nasi. Udah saya makan tuh. Udah makan saya tidur lagi karena kurang tidur tadi malam. Begitu aja tiap hari sampai mungkin bertahun-tahun ya, atau hampir 2 tahun atau setahun. Begitu terus. Dan yang paling parah itu ya mungkin ya, saya itu maaf ya habis vaksin gitu ya. Vaksin itu kan dengar kabar dari mereka itu. Katanya untuk netralisir racun segala macam pakai air kelapa gitu kan. Jadi saya itu kalau air kelapa itu saya pesan sama yang dari mobil gitu, saya suruh mampir aja taruh di sini, ada 20 ada 30 butir gitu kan. Terus saya minum. Nah, selama sekitar 2 atau 3 bulan saya nggak minum air putih, minumnya air kelapa itu. Masya Allah. Iya. So setiap kali kamu harus daripada minum air kelapa. Nah, di situ tadinya saya orang sehat gemuk, ya mungkin di situ ya kerja. Maaf ya, saya yang kasih tahu walaupun ini acara wawancara. Mungkin saja kelapanya punya peranan, tetapi peranannya minim sekali. Karena satu hal yang saya selalu coba kalian semua paham adalah bahwa sesungguhnya diabetes itu sudah mulai berkembang sekitar 15 bisa sampai 20 tahun sebelum kita ketahuan, ya. Sedangkan yang vaksin kelapa segala macam itu kan paling setengah tahun sebelum ketahuan. So peranannya dari itu dalam perkembangannya jadi diabetes saya merasa kecil sekali. Tapi saya jadi heran, dan itu yang membuat saya penasaran banget sama kasusnya Bapak. Karena pernah saya lihat di Facebook grup ininya. So teman-teman, mungkin coba kameranya diarahkan ke ototnya beliau, ya. Beliau punya otot sangat bagus, ya. Dan itu membuat saya agak penasaran, karena mestinya orang yang segitu bagus dari segi ototnya nggak bisa kena sampai diabetes segala macam. Tapi tadi sebelum kita mulai rekam video ini, Abi udah sempat sedikit bicara sama beliau, dan dugaan saya benar. Sebenarnya orang itu dari kecil cukup suka olahraga, dan bahkan pada saat dia sudah dewasa, dia bekerja fisik. Ya, nggak tahu apalah, tapi dia bukan orang duduk di kantor. Dia dari pagi sampai sore termasuk angkat barang. Pokoknya dia pergunakan ototnya. Tetapi habis itu dia jadi bos, ya. Dan pada saat dia jadi bos, ya banyak duduk dan menyuruh orang-orang, ya. Kenapa saya ceritain hal itu? Karena tadi pada saat beliau datang ke rumah sebelum kita syuting segala macam,
saya juga jelasin sama istri saya, otot seperti ini gak mungkin itu dikembangkan hanya dalam beberapa bulan. So, beliau punya itu sudah dari dulu, namun pada saat dia jadi bos-bos, dia memang agak menggendut segala macam, sehingga ototnya agak tertutup juga dengan dengan lemak segala macam, tapi ototnya ada. Sehingga pada saat beliau mau melepaskan dirinya dari diabetes, selain ZK sama berpuasa intermittent fastingnya, dia juga langsung ambil olahraga, betul kan? Olahraga. Nah, dan pada saat beliau ambil olahraga, kayaknya berat badannya sangat cepat turun dan ototnya keluar lagi. Nah, sekarang kita tanyain sedikit kepada beliau olahraga apa segala macam lah. Pak Dim, Iya. lari? Ya, saya terus terang aja di lari mungkin agak kurang. Nggak suka? Agak nggak suka ya, bukan ini ya. Ayo, aku juga nggak suka. Yuk. Oke. Tapi bukan berarti bahwa saya anti lari atau apa. Kalau orang lari ya nggak apa-apa. Tapi saya penasaran. So, berarti lari nggak? Lari enggak. Oke, tunggu dulu. Bersepeda? Nah, saya bersepeda itu bisa 1 minggu 1 kali sekarang ya. Di luar apa di dalam rumah? Stasiun? Di luar. So, punya sepeda? Ya, Oke. punya sepeda. Yang paling banyak awalnya kan saya Belum. So, lari kita udah, sepeda kita udah, ya. berenang nggak? Berenang saya jarang-jarang ada berenang. Tapi ada kolam yang dekat ada. rumah atau apa? Oke, terus ada apa lagi? Oh ya, jalan kaki. Jalan kaki saya senang. Senang? Ya, saya Sering? jalan kaki sering. Berapa kilo? Bisa berapa ya? 2 kali balik bisa 10 kilo lebih lah. Oke, saya tanya, apakah dalam penyembuhan diabetes, mengatasi diabetes, Anda merasa jalan kakinya sangat berperan nggak? Jalan kaki sangat berperan kalau menurut saya. Berapa kali seminggu? Saya setiap minggu ada jalan kaki, tapi yang pasti ya mungkin bukan Sekali, 2 kali? dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu saya sekali sih jalan kaki. Oke, dengan demikian saya masih jadi penasaran karena saya tahu bahwa Bapak cukup banyak turun berat badan, ototnya keluar segala macam, tapi jalan kaki cuma sekali, paling 2 kali seminggu. Yeah. Sepeda udah, lari udah, berenang udah. Nah, terus apa lagi yang Bapak melakukan? Apakah Bapak melakukan beban atau saya yang paling sering saya lakukan sekarang itu ya, yang paling aktif benar buat saya itu saya angkat beban sama push up, itu aja. Bapak lakukan hal itu di rumah atau di rumah? Di rumah saya nggak pernah ke gym. Nggak pernah ke gym, saya di rumah aja semampu saya gitu. Saya nggak pakai teknik apa-apa, yang penting tujuan saya hanya yang penting badan saya gerak. Oke. Gitu. Gini, jujur itu penting sekali untuk teman-temannya. Ya. Dalam 1 minggu melakukan olahraga setiap hari kedua 4 kali, bagaimana? Saya tiap hari. Tiap hari. Kalau ya dalam 1 hari itu ada olahraganya, mau tidak malam atau siang. Kadang-kadang malam juga iya, pagi juga iya. Oke, pokoknya Anda merasa bahwa benar-benar setiap hari. Benar-benar tiap hari. Bentar, saya periksa sama istri. Ya. Bu, benar beliau setiap hari olahraga? Benar. Di-confirm, ditegaskan sama istrinya, dia yang duduk nggak jauh dari sini, yang lagi nguping semua percakapan. Dan guys, saya sangat-sangat senang karena sebentar lagi kita akan mengungkap bagaimana hasilnya beliau ini. Agustus ketahuan, masuk grupnya kapan? Saya masuk grup sekitar September tanggal 15. September, berarti September, Oktober, November, Desember, ya 4 bulan sedikit beliau melakukan ZK, IF sama olahraganya, ya. Dan saya sendiri yakin bahwa mungkin di antara 3 hal yang kita bicarakan, olahraga,
intermittent fasting sama zero karbo olahraganya yang paling berperan untuk mendapatkan hasilnya yang cukup menggembirakan. Sebelum hasilnya, biar saya cek dulu masih punya saya pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan lagi ya, yang saya persiapkan. Boleh saya membuka ke teman-teman bagaimana hasilnya yang Anda dapat bulan Januari? Iya, nggak apa-apa. Video ini direkam tanggal 21 Januari 2023 dan hasil labnya Pak Adim didapatkan pada tanggal 3 Januari. Betul kan? 3 Januari. Oke, sekali lagi guys. September, Oktober, November, Desember. Itu waktunya yang dia menerapkan. Ya. Dia cukup ketat ZK-nya. Alhamdulillah ada istri yang maksain. IF-nya juga setiap hari dan sudah dikonfirm pula sama istrinya setiap hari olahraga. Hasilnya yang beliau mendapatkan adalah sebagai berikut. HbA1c 5,9. Awas kalau kalian bilang, oh cuma 5,9, yang lainnya dapat 5,5, 5,2. Tunggu dulu. Betul bahwa secara teknisnya dia masih pradiabetes. Pradiabetesnya itu mulai di 5,7. Ya. Tetapi walaupun dia 5,9, pertama kali saya jamin kalau beliau meneruskan apa yang dia terapkan, paling 3 bulan lagi dia sudah akan keluar. Tapi itu urusan belakangan. Yang paling mengembirakan adalah bahwa resisten insulin beliaunya turun. Karena resisten insulin itu adalah akar dari diabetes. Gula yang tinggi atau HbA1c yang tinggi atau apa, itu cuma gejalanya. So, kita punya 2 caranya untuk menilai bagaimana tingkat resisten insulin beliau. Kebetulan dari trigliserida sama HDL bisa dikalkulasikan. Nah, beliau pada tanggal 3 itu punya trigliserida 97 dan HDL 62. Ya. Berarti kalau itu trigliserida dibagi HDL-nya, kita mendapatkan nilai 1,2 saja. Ya. Nah, atau tunggu dulu. 1,5. Sorry. Nah, kalau misalnya menurut dunia medis, resisten insulin itu baru mulai di 1,5-nya. Ya. So, berarti resisten insulin beliau berdasarkan rasionya trigliserida dan HDL kurang lebih beres. Tinggal sedikit untuk benar-benar keluar. Tapi tunggu dulu. Kabar baiknya belum berujung di sini. Karena beliau ini pintar, dia atau mungkin itu istrinya ya, karena kita kan tahu bahwa si bapak ini sering dikendali sama istrinya, dan itu hal yang sangat baik. Ada yang suruh dia juga mengukur insulin puasa. Dan insulin puasa beliau mendapatkan 4,8. Nah, sekarang kalau kita mengambil gula darah 103 dikalikan insulin puasa yang 4,8 dibagi 4,5 menjadi cuma 1,2 saja. Ya. Dan sekali lagi 1,2 kalau itu dipakai sebagai pengukur untuk diabetes, insulin resisten, orangnya bilang itu nggak diabetes. Nah, apakah benar insulin resistensnya dia 1,5 atau 1,2? Nggak perlu dibahas karena memang itu bukan ilmu yang eksak, ya. Tetapi sangat mengembirakan bahwa beliau ini dapat mengatasi akarnya dari diabetes hanya dalam 3 bulan saja, ya. Kabar baiknya belum berujung di sini. Saya sering suruh orang melakukan yang dinamakan tes mangga. Kita punya video khusus yang saya taruh link di bagian deskripsinya di mana saya jelaskan kenapa tes mangga, apa dia berbicara segala macam. Tapi dari tes mangganya kita juga bisa lihat sejauh mana tubuhnya seseorang diabetes atau dalam kasusnya beliau ini bisa dikatakan mantan diabetes sudah bisa tolerir karbohidrat lagi.
Dan ternyata pada saat si beliau ini, itu belum lama, itu 1-2 minggu yang lalu saja, melakukan tes mangga, dia mendapatkan hasil sebagai berikut. Dia makan 2 mangga gede, nggak tahu mangga apa, harum manis, yang dua-duanya bersama 1 kilo. Pokoknya beliau makan 1 kilo mangga, itu cukup banyak. Dan dia mendapatkan hasil sebagai berikut. Sebelum makan mangga, gula darahnya beliau di 99. 30 menit kemudian naiknya hanya ke 137. 1 jam kemudian sudah turun ke 123, 1,5 jam menjadi 124, dan 2 jam lebih tetap di 120. Ya. 137 itu adalah nilai yang banyak orang yang tidak pernah diabetes atau sama sekali tidak diabetes juga bisa mencapai. So berarti si beliau ini yang hanya pada bulan Agustus tahun kemarin masih punya diabetes parah dengan GD hampir sampai 500 dengan HbA1c 9,8, dalam 3 bulan saja beliau udah bisa makan sekilo mangga dan gula darahnya dia tidak naik lebih daripada ambangnya yang dikatakan diabetes. Karena biasanya orang bilang diabetes itu adalah kalau kamu makan sesuatu yang gula atau karbohidrat, kalau gula darahnya kamu naik 135, 140, 150, dan seatasnya itu sudah diabetes. Dan sekali lagi, 137 saja paling tinggi gara-gara makan mangga. So, resisten insulin berdasarkan trigliserida sama HDL beres 1,5. Berdasarkan glukosa sama insulin puasa yang lebih akurat lagi 1,2. Itu juga sangat amat beres. Tes mangganya juga. Nah, sekarang Abi mau kasih tahu sama Bapak. Olahraga tolong diteruskan sampai hari terakhir. Itu yang paling penting. Siap. Dan ZK-nya silahkan dilonggarkan. Tapi tolong Pak, pelonggarannya, dan saya minta Ibu juga dengar, pelonggaran ZK-nya jadilah pintar. Gak usah makan kue atau hal-hal yang tidak nutrisinya tinggi. Tapi Bapak mau makan mangga ke, mau makan pisang ke, mau makan buah ke, monggo air. Ya. Cuman sewaktu-waktu tetap tusuklah. Kurang lebih seperti di tes mangganya tadi, ya, setengah jam atau 1 jam setelah makan, lihat. Kalau 130, 140, bahkan sampai 145, nggak apa-apa lah. Karena mungkin diabetesnya nggak pernah akan benar-benar hilang secara tuntas total, tetapi Bapak udah nggak perlu takut dengan karbohidrat. Dan juga silahkan makan sayur, kecuali hati-hati dengan ubi-ubian sama kentang. Tapi ubi-ubian sama kentang, kalau orang Sunda. Orang Sunda kan nggak suka makan ubi-ubian. So, suruh Ibu bikin apa sih, gua nggak tahu, ada ubi ungu, ada banyak ubi. Suruh beliau bikin. Kalau Bapak doyan, tusuk. Kemungkinan besar tidak akan jadi masalah. So, makanya karbohidrat tidak perlu dihindar secara total. Nasinya kalau ke warung Padang atau apa ya silahkan, asal jangan nasinya yang banyak-banyak, apalagi ditambah atau apa. Tapi yang penting ZK silahkan dilonggarkan. Saya tidak pernah bermaksud untuk ajarin kalian zero karbo sebagai sesuatu yang harus dilakukan sepanjang umur. Karena itu sulit dan seperti kita lihat nggak perlu. Itu kira-kira pesan yang saya punya sama Bapak. Tapi olahraganya itu penting. Bahkan olahraganya ditingkatkan. Kita kan tadi bicarakan mengenai hasil push-up-nya Bapak sama saya. Coba lihat, Bapak punya ototnya mungkin 2 kali lipat daripada saya. Tapi saya masih kalahkan Bapak dalam push-up-nya. Padahal, jangan lupa saya udah berapa sih? 5 tahun lebih tua daripada Bapak. So, lain kali kalau kita bertemu, saya berharap Bapak udah bisa sama dengan aku. Siap. Ya, saya merasa itu saja
acaranya hari ini mengenai kasusnya Pak Adim, di mana saya benar-benar berani bilang sembuh dari diabetes walaupun dia masih 0,2 angkanya ke dalam pradiabetes. Tetapi sekali lagi guys, itu hanya 3 bulan. Beliaunya sudah 50 tahun lebih dan dapat mendapatkan hasil-hasil seperti itu yang saya hanya bisa bilang bagus banget. Oh ya, kita pada acara ini sering bilang Facebook group bla bla bla. Buat teman-teman yang belum tahu apa yang dimaksudkan dengan itu adalah kebetulan saya sama istri saya Tece Kiasari memiliki satu Facebook group yang namanya Stop Diabesitas, di mana sekarang sudah ada nggak tahu di atas 15.000 anggota yang bersama-sama memperjuangkan lepas dari diabetes tanpa obat dan kurang lebih dengan caranya seperti beliau yang satu ini ya. Dan bukan dia merupakan satu pengecualian, sudah ada ratusan yang mendapatkan hasilnya kurang lebih seperti Pak Adim.